Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait metode sampling, lebih tepatnya untuk convenience sampling, berdasarkan artikel jurnal yang berjudul Pengaruh Variasi Produk dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Beli Ulang Konsumen pada Coffee Field Oisipan Magelang. Baik, selanjutnya ada pun anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama saya sendiri Putri Kirana Agrita Utami, lalu ada Nindya Ayesa Hasibuan, ada Dias Cakrawardana, dan juga Muhammad Zainul Arifin. Oke, berikut merupakan artikel jurnal yang kami gunakan, di mana artikel jurnal ini berjudul Pengaruh Variasi Produk dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Beli Ulang Konsumen pada Coffee Field Oisipan Magelang. Di mana jurnal ini ditulis oleh Budi Lestari dan juga Ivo Novitaning Tias, dan diambil dari Jurnal Nasional Manajemen Pemasaran dan SDM, volume 2, nomor 1, yang dipublikasikan pada tahun 2021. Selanjutnya yaitu membahas terkait sampling yang digunakan pada penelitian ini. Jadi penelitian yang membahas terkait analisis pengaruh variasi produk dan kualitas layanan terhadap minat beli ulang konsumen Coffee Field Oisipan Magelang ini memiliki populasi seluruh konsumen dari Coffee Field Oisipan Magelang itu sendiri. Dengan jumlah populasinya tidak diketahui secara pasti, sehingga besar sampel ditentukan oleh 100 responden. Untuk pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode convenience sampling dengan pertimbangan memilih sampel yang paling mudah dijangkau untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, di mana peneliti menyebarkan kuesioner kepada responden. Selanjutnya adalah bagian latar belakang dari penelitian ini. Penelitian ini mengangkat topik pengaruh variasi produk terhadap kualitas layanan terhadap minat beli ulang di Coffee Village Oisi Pan Magelang. Adapun alasan dari peneliti melakukan penelitian ini karena industri kuliner di Indonesia telah berkembang pesat. Salah satu industri yang berkembang pesat ini adalah kafe. Di lokasi penelitian sendiri, terdapat 25 kafe yang tercatat, dan pada masa COVID-19 berlangsung, Coffee Village Oisipan Magelang menjadi salah satu kafe yang bertahan, walaupun terdampak pengurangan penjualan sebesar 30%. Tentunya, ada ancaman dari kemunculan kafe-kafe baru yang mana kafe-kafe yang lama yang telah ada sebelumnya membutuhkan inovasi yang beragam untuk meningkatkan daya beli konsumen. Selain itu, pandemi COVID-19 sendiri ini berdampak signifikan pada penurunan omset, sehingga membuat beberapa bisnis menderita penjualan yang menurun jauh, sehingga mereka akan mengalami kekurangan modal untuk mengelola usaha, yang mana mereka harus menghemat modal tersebut dan melakukan pengurangan terhadap sumber daya manusia yang mereka miliki. Maka dari itu, Coffee Village yang diteliti dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana variasi produk dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Coffee Village Oisipan Magelang yang telah bertahan selama pandemi COVID-19 berlangsung dapat mempengaruhi minat beli ulang pada konsumennya. Maka dari itu, kami melakukan review terhadap jurnal penelitian ini sesuai dengan 8 kaidah jurnal. Dalam kaidah pertama, yaitu mendeskripsikan topik penelitian, di latar belakang sendiri telah tercatat bahwa perkembangan bisnis kuliner di Magelang semakin maju mengakibatkan adanya persaingan bisnis yang semakin ketat. Salah satu bisnis kuliner yang mengalami pertumbuhan adalah kafe. Peluang bisnis kafe di Magelang didukung oleh perilaku konsumen yang cenderung tertarik pada tempat makan atau minum, sekaligus tempat bersantai. Walaupun demikian, kemungkinan munculnya kafe-kafe baru dapat menjadi ancaman bagi kafe-kafe yang lama yang tidak mampu berinovasi dalam hal produk maupun layanannya. Coffee Village Oisipan Magelang merupakan salah satu kafe yang ada di Magelang, dan kafe ini terletak di Jalan MT Haryono, Cacaban, Magelang Tengah. Di masa pandemi COVID-19, kafe ini masih bertahan dan menjadi salah satu alternatif pilihan bagi konsumen di area Magelang. Berdasarkan hasil observasi, Coffee Village Oisipan Magelang merupakan salah satu kafe yang menawarkan produk yang beragam dan selalu berinovasi dengan menawarkan menu-menu baru bagi target konsumen. Selain itu, kafe ini juga sudah menerapkan layanan berbasis protokol kesehatan. Lalu selanjutnya pada bagian fenomena penelitian, di latar belakang sendiri dijelaskan bahwa di masa pandemi COVID-19, Cafe Village One Oisi Magelang masih bertahan dan menjadi salah satu alternatif pilihan bagi konsumen di area Magelang. Berdasarkan hasil observasi, Cafe Village Oisi Pan Magelang merupakan salah satu kafe yang menawarkan produk beragam dan selalu berinovasi dengan menawarkan menu-menu baru bagi target konsumen. Selain itu, kafe ini juga telah menerapkan layanan berbasis protokol kesehatan. Walaupun demikian, di masa pandemi, kafe ini mengalami penurunan penjualan hingga 30%. Kondisi tersebut juga dialami oleh beberapa bisnis makanan dan minuman yang lainnya. Amri 2020 juga menjelaskan bahwa bisnis makanan dan minuman terdampak
terdampak pandemi seperti mengalami penurunan penjualan, kekurangan modal, terhambat proses distribusi, dan terpaksa mengurangi sumber daya manusianya. Selanjutnya, pada bagian identifikasi masalah, dapat dilihat bahwa perkembangan bisnis kuliner di Magelang yang semakin maju mengakibatkan adanya persaingan bisnis yang semakin ketat. Lalu masalah kedua, munculnya kafe-kafe baru dapat menjadi ancaman bagi kafe-kafe yang sudah ada sebelumnya, yang tidak mampu berinovasi dalam hal produk maupun layanannya. Selanjutnya, masalah yang ditemukan adalah di masa pandemi, Cafe Village Oisipan Magelang mengalami penurunan penjualan hingga 30%. Kondisi tersebut juga dialami oleh beberapa bisnis makanan dan minuman yang lainnya. Untuk prinsip latar belakang yang keempat adalah fokus pada satu masalah. Jadi pada latar belakang artikel jurnal ini telah dijelaskan bahwa penelitian ini berfokus pada permasalahan, analisis pengaruh variasi produk, dan kualitas pelayanan terhadap minat beli ulang konsumen Cavivel Oisipan Magelang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dikarenakan minat beli konsumen merupakan faktor esensial untuk mempertahankan bisnis Cavivel Oisipan Magelang. Nah, jika minat beli konsumen ini tinggi, maka akan sangat berpeluang dalam meningkatkan penjualan dan juga pendapatan. Dengan demikian, faktor-faktor variasi produk dan kualitas pelayanan yang diduga dapat meningkatkan minat beli konsumen terhadap Cavivel Oisipan Magelang perlu diidentifikasi lebih lanjut. Untuk prinsip latar belakang selanjutnya yaitu kumpulkan penelitian sebelumnya. Pada artikel jurnal ini latar belakangnya pun telah memenuhi prinsip tersebut karena pada latar belakang telah dipaparkan beberapa penelitian yang membahas terkait pengaruh variasi produk dan kualitas pelayanan terhadap minat beli konsumen. Penelitian-penelitian dicantumkan pada latar belakang penelitian ini yaitu penelitian oleh Saputra et al. Pada tahun 2015 yang berjudul Analisis Pengaruh Variasi Produk, Cita Rasa, dan Higienitas terhadap Minat Beli Konsumen, Studi Kasus pada Es Krim Zangrandi, Surabaya. Di mana pada hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variasi produk berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. Bertentangan dengan penelitian tersebut, terdapat penelitian oleh Hidayat dan Restica pada tahun 2019 yang berjudul Analisis Pengaruh Variasi Produk dan Labelisasi Halal terhadap Kepuasan Konsumen untuk Meningkatkan Minat Beli Ulang pada kosmetik Wardah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh dari variasi produk terhadap minat beli konsumen itu tidak signifikan. Ada juga penelitian oleh Peburianti dan Sabran pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Promosi Penjualan, Variasi Produk, dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Beli Ulang pada Butik Kanabini di Tenggarong, di mana penelitian tersebut menjelaskan jika pengaruh variasi produk terhadap minat beli ulang adalah positif tetapi tidak signifikan. Nah, penelitian lainnya dilakukan oleh Faradisa et al. Pada tahun 2016 yang berjudul Analisis Pengaruh Variasi Produk, Fasilitas, dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Beli Ulang Konsumen pada Indonesian Coffee Shop Semarang atau IQOS Cafe. Dan penelitian tersebut selaras dengan penelitian oleh Susanti pada tahun 2012 yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Lokasi, dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian, Studi pada Warung Spesial Sambal Cabang Tembalang Semarang. Di mana kedua penelitian tersebut menunjukkan jika pelayanan dari tempat makan dan minum atau kafe yang berkualitas dibuktikan dapat meningkatkan minat beli ulang dari konsumen. Penelitian lainnya yaitu oleh Vinda tahun 2012 dengan judul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk terhadap Minat Beli Ulang, Studi pada Starbucks Semarang. Penelitian tersebut menunjukkan jika dimensi kualitas layanan memiliki pengaruh positif terhadap minat beli ulang. Nah, namun, penelitian-penelitian sebelumnya tersebut masih terdapat kesenjangan di mana ada hasil yang menunjukkan jika pengaruh variasi produk itu signifikan terhadap minat beli konsumen dan ada juga yang menunjukkan jika pengaruhnya tidak signifikan. Maka dari itu, perlu untuk dikaji lebih lanjut dan lebih dalam lagi terkait permasalahan tersebut. Selain itu, belum ada juga penelitian terdahulu yang membahas terkait pengaruh variasi produk dan kualitas pelayanan pada Cavivel Oisipan Magelang, sehingga dilakukanlah penelitian ini yang mengangkat masalah tersebut. Oke, untuk prinsip latar belakang keenam yaitu mencari dukungan berdasarkan teori ahli. Jadi pada latar belakang dari artikel jurnal ini terdapat pernyataan dari Saputra et al. Pada tahun 2015 yang menjelaskan bahwa pada produk makanan maupun minuman, variasi produk itu sangat berpengaruh untuk meningkatkan minat beli konsumen. Maka dari itu, pebisnis makanan dan minuman perlu terus berinovasi untuk meningkatkan variasi produk yang ditawarkan sehingga menarik minat konsumen untuk membelinya. Nah, terdapat juga pernyataan dari Dewi pada tahun 2016 yang memaparkan jika kualitas pelayanan juga menjadi pertimbangan konsumen untuk memutuskan berkunjung kembali ke penyedia jasa atau layanan.
Oke, baik, untuk prinsip latar belakang selanjutnya adalah rumusan masalah. Jadi berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah atau pertanyaan penelitian atau research question dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, bagaimana variasi produk yang diberikan oleh Cavivel Oisipan Magelang selama pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi minat beli ulang konsumennya. Dan yang kedua yaitu bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh Cavivel Oisipan Magelang selama pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi minat beli ulang konsumennya. Baik, untuk selanjutnya yaitu variabel. Variabel yang diteliti pada penelitian ini yaitu variasi produk dan kualitas pelayanan sebagai variabel independen, serta minat beli ulang sebagai variabel dependen. Dengan kata lain itu, penelitian ini ingin mengeksplorasi sejauh mana variasi produk dan kualitas pelayanan di kedai tersebut itu mempengaruhi keinginan pelanggan untuk kembali membeli produk tersebut. Maka dari itu dapat diketahui jika X1 sama dengan variasi produk, X2 sama dengan kualitas pelayanan, Y sama dengan minat beli ulang konsumen. Selanjutnya yaitu skala dan jenis data. Pada penelitian ini, memanfaatkan skala Likert sehingga penelitian ini dapat dikatakan termasuk dalam skala ordinal. Namun, agar dapat diolah, data tersebut harus diubah menjadi data interval untuk memenuhi syarat analisis parametrik yang mana data itu setidaknya berskala interval. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pertanyaan tertutup di mana responden itu cukup memilih salah satu alternatif jawaban dari pertanyaan tersebut. Skala Likert digunakan untuk mengukur persepsi responden terhadap indikator variabel pada penelitian. Jadi data yang telah terkumpul itu kemudian dianalisis berdasarkan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dikutip dari Sugiarto dan Sitinja, validitas berhubungan dengan suatu ubah mengukur apa yang seharusnya diukur. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item yang merupakan indikator dari variabel variasi produk, kualitas pelayanan, dan minat beli ulang dinyatakan valid. Hasil tersebut dibuktikan dengan semua indikator dari ketiga variabel dalam penelitian ini memiliki nilai R hitung yang lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,196 dengan jumlah responden 100. Uji reliabilitas. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dikutip dari Sugiarto dan Situnja, reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan menggunakan analisis Cronbach alpha, di mana suatu variabel dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach alpha melebihi 0,7. Nilai Cronbach alpha dalam penelitian ini adalah 0,754, sehingga apabila mengacu pada pernyataan Ghazali di atas, maka ke-12 indikator yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.